Udah nggak bisa buat hidup lah. Wah, jauh. Ibarat buat makan juga udah susah. Buku kembali lagi disukain orang atau memang udah habis masanya, udah nggak ada lagi lah. Udah habis masanya kayaknya udah. Udah habis masanya. Udah pesimis kayaknya kalau sekarang kita main buku lagi. Kan makin sulit dapet ini bukunya. Yang pengalaman saya sih kayak gitu. Makin ada nanya beberapa, cuma jarang. Ya harganya emang udah kadang nggak masuk akal. Udah Gitu. harganya nggak masuk akal kan. Iya. Kita bicara realita. Buku tuh sudah meninggalkan dunia kita. Padahal Nabi gitu, Rasulullah diajarinnya ikro, baca, bukan nonton YouTube, ikro, baca gitu ya. Tapi emang tetap nyari gitu. Cuma mungkin segelintir aja apa tetap banyak aja. 1-2 sih masih ada yang nanya. Buku-buku. Iya, stok buku sih masih ada yang nanya kadang. Tapi cuma ya jarang-jarang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kedatangan Bung Ardi. Bung Ardi ini adalah orang yang kalau kalian, kita semua nih yang suka jalan di bukan cuma di kota, di daerah-daerah itu pasti ada zaman-zaman tahun 2012 ya? 2012 ke bawah. Catat 2012 ke bawah itu di mana-mana tempat area ada keramaian pasti ada bazar buku. Bazar buku nih, kita bicara bazar buku. Dari mulai kota, kabupaten, desa-desa tuh bazar buku banyak dan peminatnya banyak saat itu. Bener ya? Ya, sibuk lah. Pokoknya di tahun-tahun itu tahun-tahun sibuk. Intinya si pembazar buku ini, bosnya nih, ini Bung Ardi bosnya, bos bazar buku. Anak-anak buahnya yang pada ngemper. Buku ditebar, pasti lah. Yang biasa jalan pasti sering lihat hal-hal seperti itu. Tapi di tahun 2020 kesini nih, 2020, 2021, era-era sekarang lah, milenial sekarang nih, milenial apa tuh namanya, kita hampir nggak pernah lihat lagi. Bukan masalah pandemi, sebelum pandemi juga udah nggak ngeliat yang namanya bazar-bazar buku. Kalaupun ada, sangat segelintir sekali, karena pemain-pemainnya banyak yang tewas. Artinya pemain-pemain bos-bos bazar-bazar buku yang di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Surabaya gitu ya, penerbit-penerbit buku zaman dulu gitu, penerbit-penerbit besar yang bermain di buku sekarang udah kolaps. Nah, ini kita tanya nih, apa yang menyebabkan dunia buku tuh hilang? Dunia buku bisa kita katakan hilang dari kita. Kita nih coba tanya diri sendiri, tanya, kapan terakhir kalian baca buku? Sebulan lalu, 2 bulan lalu, setahun lalu, baca buku full, baca buku, pegang buku. Itu udah jauh sekali. Jadi ini ya, kebetulan ada Bung Ardi, kita undang ke sini yang berkecimpung di dunia buku nih di tahun-tahun 2000. Kalau sekarang kita nggak tahu bisnisnya, tapi kita tanya aja dulu. Bung Ardi, Ya. Ini dunia buku ini menarik sebenarnya. Ya, kalau dilihat lagi sih sedih sebenarnya, diingat-ingat ya. Hilang dari dunia kita sekarang ya? Ya iya, usaha hilang. Itu penyebab pastinya apa itu? Momen pastinya apa itu, Bung Ardi? Ya, kita kalah di dunia digital sebenarnya. Dunia digital. Iyalah. HP nih, HP. Ya pas keluar Android tuh, pergantian dari BBM ke Android udah Masuk akal. Memang saat BBM berganti ke Android waktu itu tuh yang ya kita kayak sekarang aja udah nyaman dengan Android, iya. Cari info semua di Android. Nah itu Bener ya? iya benar. Kalau dulu mau apapun informasi kita cari buku, bener ya, Bung Ardi ya? Ya kurang lebih gitulah. Orang-orang yang apa ya, kalau bazar buku kan kita kebanyakan buku-buku bukan keluaran baru ya. Iya, buku-buku stok lama lah, stok lama ya. yang diobral murah. Ya itu kan minat pembeli kan dari situ kita nyarinya. Karena murah. Ya murah, bukan kualitasnya nggak bagus ya. Iya. Ya masih bagus lah. Tapi yang nyari buku masih ada nggak sekarang nih? Kan pelanggan-pelanggan lama atau orang yang masih nyari buku, apa emang udah kayak saya nih, saya emang stok emang saya demen baca, tetap nyari gitu. Cuma mungkin segelintir aja apa tetap banyak aja. 1-2 sih masih ada yang nanya. Buku-buku. Iya, stok buku sih masih ada yang nanya kadang. Tapi cuma ya jarang-jarang banget. udah nggak bisa buat hidup lah. Wah, jauh.
Ibarat buat makan juga udah susah Dah. sekarang. Buat makan aja udah susah pemirsa. Dunia buku tuh seperti sudah hilang dari dunia kita ya. Iya. Triknya apa Bung Ardi? Maksudnya ini ada triknya apa supaya dunia buku kembali lagi disukain orang atau memang udah habis masanya, udah nggak ada lagi lah? Udah habis masanya kayaknya udah. Udah habis masanya. Udah pesimis kayaknya kalau sekarang kita main buku lagi. Nah, kita ambil buku dari mana sekarang? Dari toko buku, penerbit. Mana udah pada kolaps semua, udah pada bangkrut. Iya. Gunung Agung, Gramedia. Iya kan? Iya ya. Ini ngambil dari mana kita buku? Masih kita mau nyetak sendiri. Oh iya, nggak mungkin lah. Iya. Harga kertas lagi makin mahal aja. Aduh, bukan main. Nah, tuh pemirsa sedih juga. Ini Bung Ardi ini percaya nggak percaya orang yang berkecimpung di masa transisi. Dari masa transisi buku itu booming, wah gitu dengan uangnya ibarat kata kalau saya lihat itu kan kalau orang bazar buku tuh yang beli tuh sampai ngelilingin kan? Waduh, udah keteter saya sekali bazar itu bisa aja rekan itu sampai 5 orangnya keteter. 5 orang masih keteter? Nah, kita mulai dari ya jam 9 lah, jam 9 sampai jam 12-an lah. Itu kalau di mall apa di sekolah apa di lapangan? Kita kita kerja sama instansi sekolah pendidikan. Oh, iya. Baca-baca di sekolah tuh? Iya, itu peminatnya bagus lah. Itu aja keteteran pemirsa. Keteter ya. Tapi sekarang mah baca juga nggak ada yang ngeliat kali bukunya. Buru-buru, ditambah pandemi kayak gini. Yang di Blok M gimana? Yang di Blok M tuh kan banyak banget buku tuh kan. Banyak. Itu ada buku-buku Bung Ardi juga di situ kan? Dulu banyak. Sekarang Kalau bilang dulu banyak. sekarang tinggal cerita aja. Tinggal cerita sekarang. Jadi intinya dunia buku benar-benar udah hilang dari dunia kita ya. Susah ya nyebutnya ya. Kalau dibilang mati suri nggak tahu kapan hidupnya. Iya benar. Iya, kalau udah susah gambarinnya lah, Bang. Jadi gini Bang Ardi, kalau buku kita anggap udah tewas, Iya. udah tewas. Terus masyarakat semua mengakses informasi lewat digital. Lewat HP. Buku-buku kan ada yang beralih ke e-book juga kan? Banyak. Cuman saya nggak ngerti juga tuh. Mungkin ada taktik supaya bisa di bazar buku e-book apa nggak ada ya? Apa? Kalau kita main di online ya, kadang main banting-bantingan harga juga susah. Jadi konsep bazar di internet juga agak susah ngebayangin, ini belum kepikiran sih. Udah masa lalu aja buku berarti ya? Iyalah, Udah tutup buku aja, tutup buku. Tapi pemirsa nih, kalau ada pemirsa yang umpama, Bang, saya nyari buku karangan si Anu, judulnya si Anu, itu masih bisa dicari apa udah sulit juga tuh? Insya Allah masih bisa dicari. Insya Allah masih bisa ya? Masih bisa. Kalau emang udah kagak ketemu ya mau bilang apa? Cuma ya harganya juga beda. Makin langka? Iya, ya, buku jangan-jangan ke depan makin langka nih. Kan makin sulit dapet ini bukunya. Yang pengalaman saya sih kayak gitu. Makin ada nanya beberapa, cuma jarang. Ya harganya emang udah kadang nggak masuk akal. Udah harganya nggak masuk akal kan? Yang 10.000 jadi 10 juta gitu. Oh nggak nyampe. Ya gitu aja. Nih Bung Ardi, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Maksudnya yang dulu menggeluti dunia apa, yang sekarang sudah musnah, tetap semangat apa tetap berjuang di apa bahasanya, kalau bahasa zaman sekarang move on gitu. Ada mungkin yang masih belum move on, masih main di buku aja, masih bertahan di buku, berharap akan segera banyak ini. Atau memang sudah move on, udah lupakan lah. Ya kayak saya aja ya, sempat nggak bisa move on dari dunia bazar buku ya sebenarnya. Cuma ya gimana, kita harus ingat keluarga lah, harus ingat butuh kebutuhan lah. Ya coba cari usaha lain. Begitulah pemirsa, intinya dunia buku ini dari pelaku langsung. Kalau pemirsa punya pendapat yang berbeda, tulis aja di kolom komentar. Oh enggak kok, saya masih baca buku, tapi nyarinya di mana? Ah enggak kok, toko-toko buku di tempat saya masih besar-besar, toko buku yang mana? Kita bicara realita, buku tuh sudah meninggalkan dunia kita. Padahal Nabi gitu, Rasulullah diajarinnya ikro, baca, bukan nonton YouTube, ikro, baca gitu ya. Tapi emang ya di Google juga masih bisa baca, di HP juga masih bisa baca, cuma beda-beda versi. Kalau saya pernah punya teman nih Bung Ardi nih, dia tuh bilang sama saya, kalau kita nih yang hidup yang terlahir di tahun 70-80 nih,
seperti kita ini 70 80 ya 80 ya pokoknya era-era itu melihat HP itu mata itu udah nggak sekuat layar tuh. Iya. Nggak kuat. Mungkin ini yang dibilang regenerasi makhluk hidup. Tapi anak-anak yang lahir sekarang kuat. Itu main 5 jam, 4 jam main game itu kuat aja matanya. Seharian juga kuat. Seakan-akan lensa matanya itu udah terbiasa. Entah kebiasaan, entah emang mengikuti alur zaman. Padahal kan makannya sama. Ibarat kata waktu kita kecil sama dia, ya makan sama-sama juga lah. 3 kali sehari, hidupnya juga sama. Tapi mata-mata kita tuh udah rabun. Mata-mata dia tuh kuat aja tuh. Ya itulah mungkin berharap dengan kuatnya generasi sekarang ngelihat mata di HP itu bukan cuma buat main game tapi buat positif, buat ngebaca juga, buat ikro juga, gitu ya. Ya kita pemirsa, berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Konten ini adalah konten yang menyatakan dunia buku sudah say goodbye, berganti ke dunia online. Yang berkecimpung di dunia buku langsung bermain di bazar-bazar semua daerah, 10 Jawa ya. Iya, Pulau Jawa. Nggak ada keluar kota, nggak ada keluar pulau. Baru mulai rencana. Tapi dunia buku sudah hilang dari dunia kita. Momennya adalah pergantian BlackBerry ke Android. Berbagi nggak pernah rugi, diulangin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.